Mereka yang mencintai berlebihan, juga akan membenci berlebihan. Tujuan dari seni adalah mewakili, bukan menunjukkan bentuk penampakannya, tetapi kepada signifikasi batin daripadanya. Sukses adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, kecermelangan bukan tindakan, tetapi kebiasaan. Jika Anda memiliki 50 musuh, penawarnya adalah seorang teman. Kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia menurut kehendak masing-masing. Kebanyakan orang lebih memilih memberi kasih sayang daripada mendapatkan kasih sayang. Tak seorang pun memilih tak memiliki teman, meski dapat memiliki semua hal lainnya di dunia ini. Lelaki memperoleh kualitas istimewa dengan bertindak dengan cara yang istimewa. Anda takkan pernah melakukan segalanya di dunia ini tanpa adanya keberanian. Itu adalah kualitas terbesar dari pemikiran setelah kehormatan. Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, seluruh tujuan dan akhir keberadaan manusia. Kemiskinan adalah induk dari revolusi dan kejahatan. Orang yang berpikiran tinggi harus lebih peduli pada kebenaran daripada apa yang dipikirkan orang. Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna. Diri kita menunjukkan apa yang seringkali kita lakukan. Jadi, kebaikan bukanlah sebuah tindakan, melainkan kebiasaan. Setiap orang bisa menjadi marah. Itu adalah hal yang mudah. Tetapi menjadi marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di saat yang tepat, dengan tujuan yang tepat serta dengan cara yang tepat, bukanlah kemampuan setiap orang dan bukanlah hal yang mudah. Untuk menulis dengan baik, ekspresikan diri Anda seperti orang biasa, tetapi berpikirlah seperti orang bijak. Tidak selalu sama menjadi orang baik dan warga negara yang baik. Orang bijak berbicara ketika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Semua orang harus berusaha untuk mengikuti apa yang benar, dan bukan apa yang ditetapkan. Mereka yang mencintai berlebihan, juga akan membenci berlebihan. Hanya ada satu cara untuk menghindari kritik, tidak melakukan apapun, tidak mengatakan apapun, dan tidak menjadi apapun. Apapun yang kita ingin orang lain perbuat bagi kita, perbuatlah itu pada orang lain. Kebahagiaan kita tergantung pada diri kita sendiri. Semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan. Kita harus bersikap terhadap teman-teman kita seperti kita berharap teman-teman kita berperilaku kepada kita. Bentuk ketidaksetaraan terburuk adalah mencoba membuat hal-hal yang tidak setara menjadi sama. Persahabatan sangat dibutuhkan dalam hidup, karena tanpa teman hidup terasa hambar, walaupun kita memiliki kekayaan dan kemasyhuran. Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit.
Karakter adalah yang mengungkapkan tujuan moral, menunjukkan hal-hal seperti apa yang dipilih atau dihindari seseorang. Rahasia bisnis adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Keunggulan bukanlah suatu tindakan, tetapi kebiasaan. Pada saat-saat tergelap kita harus fokus untuk melihat cahaya. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk hari tua. Bahkan ketika hukum telah ditulis, mereka tidak harus selalu tidak berubah. Karena kita mulia hanya dalam satu cara, tetapi buruk dalam segala hal. Berpikirlah seperti orang bijak, tetapi bicaralah seperti orang biasa. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Cinta itu dibentuk oleh satu jiwa yang dihuni oleh dua raga. Persahabatan pada dasarnya adalah persekutuan. Akal sehat adalah sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menerima dirinya dengan apa adanya tanpa masalah. Barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai manusia menurut kehendak masing-masing. Akar dari pendidikan adalah pahit, namun buahnya manis. Kita tidak boleh menjadi pengecut atau gegabah, tetapi berani. Mencintai seseorang berarti mengidentifikasi diri dengan mereka. Melalui disiplin, muncul kebebasan. Ini adalah alasan mengapa para ibu lebih dekat kepada anak-anak mereka daripada ayah, karena ibu lebih menderita saat melahirkan anak mereka dan lebih yakin bahwa mereka adalah milik mereka sendiri. Bentuk ketidaksetaraan terburuk adalah mencoba membuat hal-hal yang tidak setara menjadi setara. Masyarakat yang kehilangan cengkeramannya pada masa lalu berada dalam bahaya, karena akan menghasilkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa selain masa kini, dan yang tidak sadar bahwa kehidupan telah, dan bisa, berbeda dari biasanya. Komunitas politik yang paling sempurna adalah di mana kelas menengah memegang kendali dan mengalahkan jumlah kelas lainnya. Hal terbesar sejauh ini adalah menjadi ahli metafora. Itu adalah satu hal yang tidak dapat dipelajari dari orang lain, dan itu juga merupakan tanda kejeniusan, karena metafora yang baik menyiratkan persepsi intuitif tentang kesamaan dari yang berbeda. Kita berperang agar kita bisa hidup dalam damai. Untuk pertanyaan, apa itu teman? Jawabannya adalah satu jiwa tinggal dalam dua tubuh. Menjadi sadar bahwa kita memahami atau berpikir berarti sadar akan keberadaan kita sendiri. Mereka yang tahu, melakukan. Mereka yang mengerti, mengajar. Tidak ada kejeniusan hebat tanpa sedikit sentuhan kegilaan. Nilai tertinggi kehidupan tergantung pada kesadaran dan kekuatan kontemplasi daripada pada kelangsungan hidup belaka. Rahasia humor adalah kejutan. Satu-satunya tanda menguasai pengetahuan menyeluruh adalah kemampuan mengajar. Penyimpangan awal dari kebenaran nantinya berpotensi dikalikan 1000 kali lipat.
Tidak ada yang akan memilih keberadaan tanpa teman dengan syarat memiliki semua hal lain di dunia. Dari semua jenis kebajikan, liberalisme adalah yang paling dicintai. Puisi lebih halus dan lebih filosofis daripada sejarah, karena puisi mengekspresikan yang universal, dan sejarah hanya yang khusus. Kemungkinan dalam ketidakmungkinan lebih disukai daripada kemungkinan yang tidak mungkin. Republik menurun menjadi negara demokrasi dan negara demokrasi merosot menjadi despotisme. Remaja akhir-akhir ini tidak terkendali. Mereka makan seperti babi, mereka tidak menghormati orang dewasa, mereka bertengkar dengan orang tua mereka, dan mereka menteror guru mereka. Tujuan dari seni adalah bukan untuk mewakili penampilan luar, tetapi signifikansi nilai intrinsik. Keindahan jiwa bersinar ketika seseorang bersabar dari cobaan demi cobaan, bukan karena dia tidak merasakannya, tetapi karena dia adalah orang yang memiliki karakter tinggi dan heroik. Energi pikiran adalah esensi kehidupan. Orang keras kepala dapat dibagi menjadi orang yang terdoktrin, yang bodoh, dan yang kasar. Kesalehan menuntut kita untuk menghormati kebenaran di atas teman-teman kita. Kualitas bukanlah suatu tindakan, itu adalah kebiasaan. Sesuatu tidak terbatas jika, dengan mempertimbangkan kuantitas, kita selalu dapat mengambil sesuatu di luar. Tujuan orang bijak bukanlah untuk mendapatkan kesenangan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Perbedaan antara orang terpelajar dan orang bebal sama dengan perbedaan antara orang hidup dan mayat.